Adzan itu panggilan untuk sholat. Secara syariat, adzan itu adalah sunnah-sunnah sebelum sholat. Jadi sunnah-sunnah sebelum sholat adalah adzan dan iqamah. Itu sunnah sebelum sholat. Nah, adzan ini secara syariat merupakan panggilan sholat, dan perkara yang disunnahkan sebelum kita mendirikan sholat. Namun adzan ini punya fadilah. Apa fadilah adzan ini? Satu, adzan ini bermanfaat karomahnya, kemuliaannya ketika terjadi bencana. Saat ada gempa bumi di adzan, itu bisa menstabilkan bencana. Api, kebakaran, itu kalau terjadi kebakaran segera adzan, api akan turun. Jadi adzan itu bukan hanya panggilan sholat. Secara syariat adzan panggilan sholat, tapi secara manfaat adzan bisa menekan amukan bencana, banjir, gempa bumi, badai, topan, kebakaran, itu adzan. Makanya dulu sempat ada larangan adzan di Israel kan, terjadi kebakaran hebat gara-gara larangan adzan. Akhirnya adzan diperbolehkan lagi. Jadi adzan itu luar biasa mencegah bencananya. Kemudian yang berikutnya, adzan juga punya manfaat, ngusir jin. Ngusir jin. Makanya salah satu ruqyah itu adzan. Jadi kalau bayi diganggu jin, adzan di kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Makanya Nabi mensunahkan kalau bayi lahir diadzani kuping kanan, diiqamati kuping kiri. Lam tadurhu ummus sibyan. Maka ada jin yang namanya emaknya bayi, jin kuntilanak. Jin kuntilanak itu bisa kalah dengan suara adzan. Itu gunanya adzan. Nah, termasuk tadi, apa manfaatnya orang dikubur masuk liang lahat diadzani? Itu masuk dalam kategori manfaat fadilah adzan. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau sudah dekat dengan waktu sholat, sedangkan jenazah hendak dikuburkan, kami sholat dulu atau memakamkan jenazah dulu? Jawab Nabi, dahulukan memakamkan jenazah. Karena kalau si jenazah ini masuk liang lahat bersamaan dengan suara adzan, maka diringankan dia dari siksa kuburnya. Dan susah bu, barengin masuk liang lahat dengan adzan di masjid itu susah betul. Bahkan umumnya kita sholat jamaah dulu baru nyolatin jenazah kan. Nanti aja lah habis zuhur bawanya ke makam. Padahal yang lebih afdol sebelum sholat bawa ke makam. Kalau bisa masuk liang lahat itu bersamaan dengan suara adzan. Nah, para ulama ini tabarukan dulu. Walaupun nggak bareng sama suara adzan, ngambil keutamaan adzan tadi itu. Begitu masuk liang lahat di adzan. Paham ya? Itulah maksudnya. Begitu dia masuk dunia diadzani, kan bayi itu diadzani. Begitu dia meninggalkan dunia juga diadzani. Makanya tadi saya juga heran dengan orang yang mengatakan bayi kalau lahir diadzani itu bid'ah. Padahal hadisnya itu jelas ya bu, ada. Ya kalau bayi lahir nggak diadzani mau diapain kira-kira? Diajak nyanyi gitu ya? Atau diapain kira-kira? Paling tepat, paling bagus kalau bayi lahir adzan. Karena yang pertama kali dia dengar ketika dia masuk ke dunia, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Paham ya? Jadi sekali lagi tujuan mengapa di liang lahat diadzani begitu. Dan kalimat adzan itu juga kalimat talqin. Sama saja kita mentalkin si mayit dengan kalimat tauhid tersebut. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.